Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Alfianur. Kali ini saya akan membawakan materi bab 8 tentang aplikasi eksternal, sistem informasi strategik, dan sistem interorganisasi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Adapun perbedaan sistem informasi strategik dan sistem informasi di level strategik sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi di level strategik itu berfokus kepada manajer atas untuk merumuskan strategi dan hanya sebagai sebuah sistem informasi yang disebut dengan sistem informasi eksekutif atau SIE. Sedangkan sistem informasi strategik digunakan untuk kompetisi, penerapan strategi, dan dapat berupa sistem-sistem teknologi apapun dan di level manapun. Nah, dari perbedaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi strategik ini terdiri dari sistem-sistem teknologi apapun untuk digunakan dalam penerapan strategi perusahaan. Selanjutnya, sistem informasi konvensional juga berbeda dengan sistem informasi strategik. Nah, dapat dilihat perbedaannya dari segi dukungan, fokus, tujuan, ataupun orientasinya. Nah, kita bahas dari segi dukungan terlebih dahulu. Dari segi dukungan, sistem informasi konvensional itu mendukung manajer untuk menyelesaikan operasi kritis di perusahaan. Nah, sedangkan kalau sistem informasi strategik, ia membantu manajer untuk menerapkan strategi. Lalu fokusnya. Fokus sistem informasi konvensional itu kepada penggunaan teknologi untuk menggantikan peran manusia. Sedangkan di sistem informasi strategik, ia sebagai alat atau senjata untuk kompetitif. Nah, lalu tujuannya, sistem informasi konvensional itu memiliki tujuan lebih kepada efisiensi, sedangkan sistem informasi strategik untuk memenangkan persaingan. Orientasinya juga berbeda. Sistem informasi konvensional itu orientasinya diaplikasikan kepada internal atau di dalam lingkup perusahaan, sedangkan sistem informasi strategik itu untuk internal atau eksternal guna menjangkau konsumen. Nah, di sini dapat dipahami bahwa sistem informasi strategik itu digunakan untuk orientasi internal ataupun eksternal sebagai alat bagi manajemen untuk menerapkan strategi perusahaan sehingga dapat digunakan untuk memenangkan persaingan. Gitu. Next. Strategi. Ada 3 strategi umum yang biasa diterapkan perusahaan menurut Porter. Yang pertama, cost leadership strategy, yaitu untuk mencapai posisi sebagai produser dengan biaya terendah di industri, yaitu dengan cara-cara menurunkan biaya proses bisnis, menurunkan biaya dari pemasok, menurunkan biaya dari pelanggan. Nah, adapun contoh-contohnya itu seperti 7-Eleven, lalu ada Caterpillar Company. Nah, mereka itu menurunkan biaya bisnisnya. Selanjutnya, yang kedua ada differentiation strategy, menyediakan produk atau jasa yang berbeda dengan nilai yang lebih besar kepada pelanggan dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Nah, ini pun ada caranya. Yang pertama, menggunakan teknologi informasi untuk membuat produk atau jasa yang berbeda, lalu menggunakan teknologi juga untuk mengurangi keuntungan diferensiasi dari pesaing. Ada banyak yang menerapkan strategi ini. Selanjutnya, fokus strategi. Fokus strategi yaitu membantu perusahaan memfokuskan pada produk atau jasa khusus di suatu niche khusus di dalam organisasi. Nah, ada pun perusahaan yang menerapkan strategi ini itu seperti Domino's Pizza. Ia memfokuskan pembuatan pizza yang 15 menit itu jadi. Nah, jika lebih dari itu akan diberikan gratis. Jadi dia punya salah satu keunggulan itu yang dia fokuskan sebagai strateginya dalam persaingan.
Selanjutnya, ada model penerapan sistem informasi strategik atau biasa disebut model penerapan SIS. Yang pertama itu modelnya yaitu model tekanan-tekanan kompetisi. Nah, Porter di sini menjelaskan bahwa persaingan terdiri dari 5 ancaman sekaligus menjadi opportunity, yaitu satu, macam ancaman persaingan dari pesaing-pesaing yang sudah ada. Yang kedua, ancaman pesaing-pesaing baru. Ketiga, ancaman produk-produk atau jasa-jasa substitusi. 4, kekuatan menawar dari pelanggan-pelanggan. 5, kekuatan menawar dari pemasok-pemasok. Nah, keuntungan kompetisi ini jika bisa dicapai, maka perusahaan dapat menggunakan satu atau lebih strategi yang ada. Misalnya dia memakai cost leadership strategi, differentiation strategi, yang tadi sudah kita bahas untuk mengatasi ancaman menjadi opportunity ataupun kesempatan. Nah, jadi tekanan-tekanan ini mereka dapat memanfaatkan strategi-strategi sebelumnya itu untuk mengatasi ini. Nah, next. Selanjutnya, yang kedua, model kekuatan menawar dan efisiensi kompetisi yang dicetuskan oleh Bakos and Tracy, yang berargumen bahwa dua sumber utama dari model ancaman kompetisi dari Porter adalah kekuatan menawar dan efisiensi kooperatif. Dua sumber utama ini, yaitu yang ini, kekuatan menawar dan efisiensi kooperatif, ditentukan oleh 5 macam faktor, yaitu biaya-biaya pencarian, lalu ada keunikan produk, lalu ada biaya-biaya berpindah, lalu ada efisiensi internal, lalu efisiensi antar organisasi. Nah, digunakan untuk keuntungan kompetisi. Biaya-biaya pencarian berhubungan dengan biaya yang akan ditanggung oleh konsumen jika mereka akan mencari penjual lain. Tuh. Lalu keunikan fitur produk. Jadi ada keunikan produk. Nah, itu yang akan dicari oleh ini konsumen dengan produk baru yang unik yang diproduksi. Lalu biaya-biaya berpindah yang berhubungan dengan biaya yang harus ditanggung oleh konsumen karena membeli ke pesaing lainnya. Lalu efisiensi internal dapat dilakukan dengan menurunkan biaya internal atau meningkatkan produktivitas. Lalu efisiensi antar organisasi dilakukan dengan membuat sinergi dua atau lebih organisasi. Selanjutnya, nah yang ketiga ada model rantai nilai. Nah, Porter itu membagi aktivitas di dalam perusahaan menjadi 9 aktivitas, yaitu infrastruktur, pengadaan sumber daya manusia, riset dan pengembangan, lalu ada penyimpanan bahan mentah, operasi, penyimpanan barang jadi, pemasaran, dan penjualan, serta servis purna jual. Nah, ke-9 aktivitas ini dikelompokkan menjadi 2 aktivitas yang ini. Ada yang 4, ada yang 5. 4 aktivitas pendukung yang ini, 4 keempat ini, dan 5 aktivitas utama untuk mencapai keunggulan kompetisi. Nah, Porter menjelaskan juga bahwa untuk mencapai keuntungan kompetisi, 9 kegiatan-kegiatan tersebut ini harus mempunyai dan ditingkatkan nilainya, yaitu harus efisien dan efektif. Selanjutnya, 5 tahapan Porter dan Miller. Yang pertama, menilai intensitas informasi, access information intensity. Kedua, menentukan peranan TI di struktur industri. 3, mengidentifikasi dan merangkit cara-cara yang dapat dilakukan oleh TI untuk membuat keuntungan strategi. Keempat, menginvestigasi kemungkinan TI mengembangkan bisnis IT. 5, membuat suatu rencana untuk mengambil keuntungan.
Selanjutnya, model Ken. Peter G. Ken memberikan framework yang dikenal dengan nama Ken's Reach and Rank untuk memahami posisi dari sistem informasi strategik. Ken menggunakan dua faktor, yaitu jangkauan, range, dan yang kedua, lingkupan, range, dari aplikasi sistem-sistem teknologi informasi. Jangkauan range menunjukkan letak dari sistem teknologi informasi, yaitu terletak di internal atau inside perusahaan, dan eksternal atau outside perusahaan. Lingkup range menunjukkan luas dari aplikasinya. Selanjutnya, ada model rekayasa ulang. Jika persaingan tajam, untuk dapat bersifat strategik, baik secara internal maupun eksternal, harus melakukan perubahan radikal. Proses ini disebut dengan reengineering. Nah, seperti di gambar, dia jangkauannya itu ke atas, ada eksternal, yaitu business relationship engineering, yang dilakukan dengan cara melakukan perubahan radikal cara berhubungan dengan pihak luar, seperti pelanggan dan pemasok. Nah, lalu internalnya, business process reengineering, BPR, dilakukan dengan melakukan perubahan secara radikal di dalam proses bisnis internal. Contohnya adalah penggunaan robot dan CIM, gitu. Selanjutnya, model manfaat. Menurut Noto Widodo, penerapan sistem informasi strategik secara internal akan mempunyai manfaat langsung terhadap perusahaan, sedangkan penerapan sistem informasi secara eksternal akan memberikan manfaat langsung kepada pelanggan dan secara tidak langsung kepada perusahaan. Selanjutnya, yaitu model siklus sumber daya konsumen. Yves and Lermont mengembangkan 13 tahap siklus sumber daya pelanggan atau Consumer Resource Life Cycle, CRLC, model yang berbasis pada model 4 tahap IBM yang berguna untuk mengelompokkan sistem informasi strategik yang sudah ada dan menjelaskan sistem-sistem informasi strategik baru yang mungkin diterapkan. Adapun tahapan model CRLC sebagai berikut. Yang pertama itu dia menentukan kebutuhan, lalu menentukan spesifikasi, lalu memilih sumber daya, pemesanan, otorisasi dan pembayaran, mendapatkan, menguji dan menerima, mengintegrasikan, mengawasi, pemutahiran, merawat, memindahkan atau membuang, pertanggungjawaban. Perusahaan yang membutuhkan SIS atau Sistem Informasi Strategik. Nah, ini adalah model McFarland dan McKinney. Menggunakan dua buah faktor, yaitu pengaruh strategik dari sistem-sistem teknologi informasi yang ada terhadap perusahaan dan pengaruh strategik sistem-sistem informasi teknologi terhadap perusahaan. Nah, dari kombinasi dua buah faktor ini didapatkan 4 kotak grid atau kuadran. Nah, yaitu kuadran factory, strategi, support, dan turnaround. Nah, kuadran yang disebut dengan factory ini membutuhkan sistem-sistem teknologi informasi yang ada untuk mendukung operasinya yang kritis dan tepat waktu. Sedangkan kuadran strategik sangat menggantungkan sistem-sistem teknologi informasi baik sekarang atau di masa mendatang untuk mendukung strateginya. Lalu, kuadran turnaround belum menggantungkan sistem teknologi informasi untuk memenangkan persaingan. Tetapi di masa yang akan datang, sistem-sistem teknologi akan sangat dibutuhkan untuk kepentingan perusahaannya. Lalu, support. Kuadran yang disebut support ini tidak menggantungkan sistem-sistem teknologi informasi baik sekarang atau di masa mendatang untuk mendukung strateginya. Berikut adalah faktor-faktor suksesnya. Yang pertama, organisasi harus mempunyai visi TI. Yang kedua, harus paralel dengan perencanaan strategi perusahaan. Yang ketiga,
menjadi yang pertama. Keempat, kreatif dalam memperluas jangkauan dan lingkupan. Lalu, ada juga faktor-faktor gagal. Yang pertama, perusahaan tidak mau atau tidak mampu untuk mempertahankan investasi di masa depan. Selanjutnya, IT untuk sistem informasi strategik tidak boleh gagal, karena kegagalan IT akan menurunkan layanan yang akibatnya menurunkan nama baik perusahaan. Penerapan SIS yang dapat menyebabkan tuntutan hukum dan melanggar regulasi. 4. Waktu penerapan SIS yang kurang tepat. Kualitas dari sumber-sumber daya sistem teknologi informasi yang kurang memadai. Lalu ada perbedaan industri. Lalu aliansi yang dapat menjadi pesaing. Terakhir, adanya perbedaan kultur. Terakhir, sistem teknologi informasi antar organisasi. Yang pertama itu ada pertukaran data elektronik. Tipe umum dari iOS yang menggunakan teknologi standar yang disebut dengan Electronic Data Interchange atau ID. Penerapan ID memiliki beberapa keuntungan, yaitu mempercepat kegiatan bisnis, pengurangan model kerja yang dibutuhkan, penghematan biaya, meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan pemasok. 5. Memungkinkan untuk melakukan perdagangan internasional. Nah, yang selanjutnya itu ada e-commerce. Yang kedua, e-commerce dapat diklasifikasikan ke dalam dua aplikasi sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi elektronik commerce antara organisasi bisnis. Memungkinkan suatu perusahaan untuk lebih efisien dan efektif melakukan kegiatan bisnis dengan supplier, dengan langganan-langganan atau dealer-dealer dan distributornya. Yang kedua, aplikasi elektronik commerce antara organisasi bisnis dengan pelanggan akhir. Dengan menggunakan internet, maka memungkinkan suatu perusahaan itu untuk dapat menjangkau sampai pelanggan-pelanggan akhirnya dimanapun ia berada dan siapapun dan kapanpun juga. Nah, mungkin itu saja. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.